Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencak-mencak kayak tai? Hewan, saya ngerasanya ada satu peribahasa yang aneh ya. What? Peribahasa yang aneh. Peribahasa yang mana, Mang? Itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ah, masa itu aneh? Aneh di mananya? Ya kalau udah ada rakit, ngapain berenang, Bang? Oh iya iya. Ya udah, lanjutlah. Langsung mulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas, Mang Iwan? Ada bocah yang minta tolong ke Bapak Aing, tapi bahasanya sangat membagongkan, Mang. Apa begitu? Tak salah asuhan, tak bawaan lahir. Terus, nah nanti juga ada video kegiatan-kegiatan dari Bapak Aing. Nah, terakhirnya biasa hiburan dari Mama. Oh ya, terakhirnya tetap kita hiburan. Makanya nonton sampai selesai. Karena setelah stres di awal memikirkan dunia media sosial, di terakhirnya kita akan relaksasi. Yuk, yuk. Makanya nonton sampai kelar ya. Lanjut langsung ke video pertama, Bang Iwan. Ya seperti yang saya bilang tadi, video bocah songong ini. Oh iya, juga pengen tahu. Kalau langsung diputar. Mulai ya. Play. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar (SSK). Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencak-mencak kayak tai? Buat Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi Kepala Sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan. Yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Ah itu Mang bocahnya. Coba gimana itu? Itu bocah apa ya? Apa coba kalau kata Mamang? Iya kok kayak yang lagi kesurupan si Nenden. Alah. Atau kesurupan Ibu Hera. Waduh. Atau kesurupan pengacara. Iya, aura-auranya sih sama, Mang. Iya saya. Masih bocah kok udah begitu ya? Ya entah salah gaul apa salah asuh. Iya, miris. Kebanyakan orang akan mengatakan ini orang tuanya gimana sih ngajarnya gitu. Pasti nyalahin orang tuanya. Ya pastinya begitu. Kadang-kadang yang namanya bocah itu dia punya bawaan lahir sendiri. Ya kalau kata bahasa akademisnya mah mahiwal mah. Iya dah, di antara saudara biasanya nggak selalu sama sifatnya, ada aja yang nyebelin. Ya pengaruh dari tontonan dan tuntunan juga bisa, Mang. Iya kayak bocah tadi maksudnya apa? Gak ada adab, baru seumur segitu minta tolong dengan cara yang songong. Nah itu. Nah Bapak Aing nggak cuma menanggapi di video itu, Mang. Ada video berikutnya yang juga menanggapi atau membongkar latar belakang dari anak ini. Sok coba dibuka videonya. Oh Pak,
Jadi latar belakangnya bagaimana supaya kita tahu kenapa dia sengklek begitu. Mau dimainkan, Mang? Ya. Play. Ini salah satu pesan buat adikku tercinta agar hidup tuh dipermudah, jangan dibuat kesulitan. Saya paham Ade Kanaya Humaira Lokanawa itu adalah pindahan dari Bengkulu. Pindahan dari SMP 2 Rejong Lebong. Pindah saat kelas 3, mungkin sekitar ya 8 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kemudian harusnya ngambil SMP di sekitar Sumur Bandung yang menjadi tempat tinggal atau di kota Bandung, tapi mengikuti program paket B, PKBM. Paket B-nya bukan di sekitar Sumur Bandung atau kota Bandung, tapi ngambil di PKBM Darul Fikri Bale Endah, Kabupaten Bandung, jaraknya jauh loh. Dan kemudian waktu masuk SPCMB ngambilnya yang berat, SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, SMA Negeri 4 Kota Bandung. Berat sekali ketika tidak masuk daftar swastanya, malah di Bale Endah, SMK KP atau Karya Pembangunan Bale Endah. Jaraknya jauh dan sekarang sudah diterima, nggak usah khawatir lagi. Cuman dalam hitungan saya sebagai konten kreator Gubernur Jawa Barat, itu jadi subsidi yang diberikan pemerintah itu menjadi tidak bermakna karena sekolahnya tidak bayar tapi tiap hari harus ongkosnya jauh dan ini memerlukan biaya yang cukup dari Sumur Bandung ke Bale Endah. Ya, ini mah salah satu pesan agar hidup kita ini mudah, ambillah cara-cara yang mudah. Nah, itu latar belakang dari bocah itu, Mang. Sok, gimana menurut Mamang? Kenapa sih, Mamang? Waduh, nyambat kayaknya. Nu disebat ngukur kakujur terima engkau. Oh, kan bener nyambat. Nyambat siapa kali ini nggak bilang-bilang? Guru maos otak tesiga profesor. Tapi hayang sakola di sakola duka sohor. Betul, Mbak. Guru maos Terus mau apa, Mbak? kayaan kolot eta murat marin. Ya terus? Tapi teu bisa hidup irit. Oh gitu. Hayang sakola gratis tapi etikana miris. Betul, Mbak. Ya terus gimana, Mbak? Beter. Cakep. Banget sia siga tai. Alas ya. Gak enak ujungnya. Ya terus gimana ini? Ya justru saya mah khawatir sama dia sebenarnya Bang Iwan. Khawatir kenapa? Ya dia kan intinya baru lulus SMP, pengen ke SMA. Udah gitu dia adalah pendatang. Nah, bagaimana apabila jadi dia sekolah di Bandung, di SMA Bandung gitu ya. Bagaimana dengan sikap guru-guru terhadap dia nantinya? Bagaimana dengan sikap teman-temannya terhadap dia nantinya? Setelah mereka tahu sebelum masuk sekolah aja sudah seperti ini etikanya. Kan gitu. Ya nggak kepikiran sama dia, Mamang. Terus tadi Mamang artiin atau nyambat bahasa Sundanya? Ya maksudnya tenimbang kakujur, tengukur kakujur, tenimbang ka awak itu nggak ngaji diri, nggak sadar diri, Oh terus? ya nggak tahu diri. Gimana tuh maksudnya nggak tahu diri? Dia SMP-nya aja paket, bukan SMP reguler. Ya kata Bapak Aing paketnya juga jauh dari rumah. Artinya ijazah yang didapat SMP dia itu ijazah paket. Nah, dengan sekolah paket kok berani-beraninya bukan berani-beraninya ya. Kok bisa-bisanya PCMB ya mendaftar ke sekolah anu kasohor, sekolah populer, sekolah favorit. Yang sekolah reguler aja SMP-nya mikir 2 kali untuk masuk sekolah mau, nimbang ka awak, ngukur ka kujur. Mampu enggak? Kan gitu. Oh begitu maksudnya. Itu maksudnya. Iya. Ah, udah gitu Apa tuh? setelah tidak diterima, lari ke sekolah swasta yang katanya bekerja sama. Ya mempertanyakan dan ternyata kan tidak ada penolakan. Dia tinggal daftar ulang aja gitu. Kenapa jadi sewot? Iya, apa yang bikin dia sewot? Pengen sekolah gratis ya kan? Karena mungkin
ya ekonominya tidak memenuhi untuk sekolah di SMA swasta yang populer gitulah ya, yang mahal, yang bayar. Berarti kan ekonominya morat-marit, tapi tidak bisa irit. Tidak bisa irit. Buktinya dia milih SMA-nya yang jauh dari rumah. Oh iya. Artinya apa? Pengeluaran ongkos kan lebih gede lagi atuh. Emang nggak ada yang dekat-dekat rumah SMA swasta yang kerjasama dengan Pemprov? Ada pastinya, ge. Kalau dengar Bapak Aing mah kayaknya ada, Mang. Nah itu, ini yang disebut udah miskin, sombong. Iya, belum apa-apa udah marah-marah. Aneh di Indonesia kenapa banyak yang seperti ini. Dan ini bibit-bibit unggul nih. Bibit unggul apa? Bibit unggul orang problematik. Oh iya. Dari kemarin kita ngebahas orang problematik dulu, bagaimana? Banyak, Mang. Iya. Iya, ada pengacara, ada pengontrak, sekarang lagi anak sekolah. Itu di Cirian di sekolahnya saya mah, ntar nggak nyampe kelar udah udah punung gitu, karena ya tahu sendirilah. Ya paling juga ujung-ujungnya minta maaf gitu ketemu Bapak Aing mah. Itu mah nggak perlu diceritakan, kecuali kalau dia bikin permintaan maaf secara terbuka di media sosial gitu ya. Mungkin ini mah ya, mungkin sedikit banyaknya bisa mengurangi dampaknya gitu. Tapi kalau dia tidak membuat permintaan maaf, walaupun nanti misalnya ketemu sama Bapak Aing nangis-nangis gitu, ya tetap aja kayaknya warga masih kurang terima gitu dengan ucapan-ucapan dia yang kayak begitu. Ya kayaknya sih begitu, Mang. Iya, dia masih butuh pertolongan, masih baru lulus SMP, mau masuk SMA, udah songong gitu. Itu kira-kira orang tuanya tahu nggak ya dia bikin video gitu? Jangan-jangan di keluarganya produk gagal ini. Aduh, ada produk gagal segala. Udah kita bicara yang produk-produk yang berhasil aja Bang Iwan lah. Daripada ngomongin produk gagal, pusing saya. Nah, video berikut ini mah tentang produk yang berhasil ini, Mang. Ini baru menggairahkan kalau produk-produk yang berhasil mah. Play! Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat bukan lagi level nasional, tapi internasional. Kali ini KDM bakal kerjasama sama Nottingham University, bukan main-main. Dia bakal ngeluarin biaya buat beasiswa guru dan murid pergi ke sana dan mengambil ilmu dari Inggris. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Nottingham, kemudian dari Kedutaan Besar Inggris, teman-teman dari UI, biar nanti yang Pak Profesor Bagus yang mengenalkan teman-teman yang dari Nottingham. Dipersilakan. I would like to introduce the delegates from the University of Nottingham, Professor Sarah Metcalf, to stand up, Deputy Pro-Vice Chancellor of Research and Knowledge Exchange. I would like to introduce our colleague, Min Rose, Director of Tri-Campus Research and Knowledge Exchange. Our colleague, Dr. Nengaswari, from University of Nottingham, Malaysia. Sechiao, from the University of Nottingham, UK, Miss Christina Harkes from University of Nottingham, UK, and then from the British Council, Mr. Samarsha, Director of Southeast Asia, British Council, from British Embassy, Mbak Farah Nabila, and last but not least, Tasya Salsabila, our colleagues from the UK campus. Ini adalah para kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah Maung. Mereka ini nanti akan menjadi sahabat atau mitra dari Nottingham untuk di Jawa Barat Indonesia. Guru yang terbaik dari mereka akan saya pilih untuk ikut studi di Inggris minimal nggak usah lama-lama, 3 bulan cukup untuk belajar oleh Pak Bagus. The best teachers from this school will be supported financially by West Javan government to study at Nottingham. Kemudian pada saat ini kami juga dari anak-anak yang sekolah Maung dan sekolah di seluruh Jawa Barat itu, nanti anak-anak yang terbaiknya 10 orang akan saya biayai kuliah gratis di Nottingham. Okay. The best pupils from these elite universities, 10 of them will be supported scholarship-wise to Nottingham University. Dan saat ini kita mengajak untuk MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nottingham yang di dalamnya saling mengenalkan budaya, bahasa Sunda dan sejarah peradaban Sunda ingin menjadi bagian yang dikenalkan dalam program studi di Nottingham. Dan rencananya kita ingin membentuk institut, namanya Institut Siliwangi.
we're very willing in the future to aspire to build an institute called Siliwangi Institute. Itu Mang. Ini baru kalau kata Cing Abdel mah luar bioskop. Lah, kenapa luar bioskop? Ya kan acaranya emang bukan di bioskop, Mang, luar bioskop. Oh, sok atuh langsung ditanggapi. Atuh ini kerja sama yang luar biasa. English, UK, United Kingdom, ya kan? Mantap. Yo, Imang. Jadi istilahnya nggak kaleng-kaleng beasiswanya, langsung ke Nottingham, English. Mantep pulang dapat beasiswa ke sana ya, Mang. Kalau misalnya bisa, Mamang mau kuliah di sono? Jangan saya mah. Katanya luar biasa. Kenapa Mamang nggak mau? Saya emang nggak bisa unjuk gigi, Mang. Oh iya, Mamang mau udah metik. Nah, kalau bocah tadi bisa nggak kira-kira dapat beasiswa ke sono? Aduh, Kenapa waduh? kalau mau paling barak militer, murah, cocok. Oh, cocoknya barak militer. Untuk bisa merubah aura meongnya jadi mau kalau di barak militer. Ya biar energinya tersalurkan dengan benar. Iya, ya kan kita cari yang pas, bukan mau merendahkan, cari yang cocok. Oh iya benar. Nah, terkait kerjasama dengan Nottingham ini gimana nih, Mang? Aduh, ya semoga aja bibit-bibit unggul, manusia unggulan mau ya dari Jawa Barat bisa berkiprah di Inggris. Nah, tapi saya tertarik dengan pidato Bapak Aing pakai bahasa Indonesia walaupun tamunya dari Inggris. Gimana tuh menurut Mama? Nah, ini berarti membuktikan omongan siapa waktu itu yang bilang masa gubernur nggak bisa bahasa Inggris kan gitu ya, katanya tidak bisa bahasa Inggris. Ya nggak perlu juga, kan udah banyak orang yang pintar yang bisa menerjemahkan. Ada banyak pemimpin-pemimpin negara yang justru emang nggak pernah memakai bahasa Inggris dalam kepemimpinannya. Siapa contohnya? Ya contohnya Putin, ya pemimpin Rusia, Vladimir Putin. dia kan nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Rusia. Pemimpin Cina, Korea Utara, kan gitu. Enggak. Iya ya. Malah Sintayong aja kan ada penerjemahnya, nggak perlu pakai bahasa Inggris. Sintayong kan bukan presiden, Mang. Ini mau contoh. Oh, contoh orang sukses tanpa bahasa Inggris maksudnya. Oke, lanjut apa ini? Oke lah, kita lanjut ke video berikutnya nih tentang sidak proyek di Jalan Raya ini, Mang, oleh Bapak Oh Aing. gitu. Oh, kita lihat sidak. Play. Bapak pegawai, Pegawai Pak. tukang apa laden? Laden Pak. Berapa upahnya? 150. Dimasukin BPJS tidak? Masuk Pak. Bapak kerja di CP apa? Kurang tahu Pak. Hai bapak pan digawe. Ya digaweana Pak, jadi supir pribadi digaweana jadi coba di warang deui. Kan dia siapa angkos? Bapak ini nggak tahu kerja di CP apa? Enggak tahu Pak. Nah, Enggak tahu Bapak cuma disuruh ngalair. Bukan disuruh kerja sama siapa? Pak Aneng, Pak Aneng. Pak Aneh. Iya Pak. Kenek, seberaha? Borongan Pak ini mah. Borongan. Tuh, Bapak 150. Bapak seru borongan. Itu ya mah harian Pak. Harian. Airnya air. Borongannya ngitung per meter. Per meter ya. Hah? Kubik. Ya per kubik. Ya. Berapa satu kubik upahnya? Kurang tahu tuh masalah itu. 40 Pak. 140 sehari Bapak bisa kerjakan berapa kubik? Paling 8 ya. 8 kubik. Dibagi berapa orang? Bagi 4 Pak. Jadi 1.200.000. Borongnya dari siapa? Pak Aneng. Satu sak untuk berapa? Berapa roda? Paling 10 Pak. 10 roda, 10 roda. satu sak. Satu sak. Kurang Pak. Ada nggak konsultan pengawasnya? Pengawas mana pengawas? Ya Pak. 10 roda, satu sak semen. Harusnya berapa? 4. Sasak, nyokot nalo bateing sia teh. Ayo. Drainasenya babari rusak. Ngumpulkan duit APBD teh susah. Ya jujur ya. Bener Bapak jujur. Berek ku aing jujur. Bonus. Awas ulah diarenkeun saya mau diarenkeun ku aing stop proyekna. Siapa? Ya, jujur halus. Kaneng. Temenang. 10 roda, 10 yen kita ngaran naon? Lori Pak. Roli. Lori. Tilu sak. Lamun nita sasak gaplok ku aing. Hai kunaon atuh pengawas ecekeun di mana wae jadi pengawas teh? Pasti galak Pak. Oh benar, saya sepakat urusan di masjid nuhun. Tapi ingat, sholat teh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak sholat di masjid kudu dilaksanakan, tapi ngalaksanakeun negakeun sholat teh kudu bener ngawasina. Berapa nilai proyeknya ini? 2, Ngahulang kene. Lupa Bapak teh pengawas, konsultan, manor. Pak, mandor.
Ay tadi konsultan Itu cenah. sana saya nih Pak konsultan. Bapak mandor. Mandor dari CP siapa? PT siapa? Dari CP Pak Haji Aneng, Pak Aneng sebagai apa? pemborongnya. Pemborong. Kan pemenang tender mah di mana lagi pemborong pemenang tender. Enggak, yang punya tendernya Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan ngasih diborongkan lagi. Yang disubkan apanya? Disubkan ini kerjaannya Pak. Pekerjaannya yang disubkan, yaitu membuat drainase. Drainase aja. Berarti disubkan. Iya. Nah, ini akibatnya dikurangin semennya. Pekerjaan yang sudah dikerjakan saya bongkar lagi diulang. Semennya tidak sesuai standar. Gak bisa saya. Waduh, ngambek bapak yang akhirnya mamang. Ah, ini mah penyakit matuh, Mang Iwan. Apa itu penyakit matuh? Iya, penyakit yang menetap gitu di proyek-proyek di Indonesia. Apa tuh penyakitnya? Pemilik tender, ya tender ditenderkan lagi. Oh, soal itu. Ya sekarang kan kontraktor yang terakhir pasti kan pengen untung juga tuh. Betul. Makanya dikurang-kurangin. Iyalah biar untung. Nah, sekarang yang lagi dagdikduk siapa? Pak Ridwan. Apa Pak Ridwan Dagdikduk? Pak Ridwan pemenang tendernya. Kan ditenderin lagi ke Haji apa Aneng. Oh iya. Nah, nanti kan yang disorot sama Pengprov ini ya pemenang tendernya Pak Ridwan. Kenapa kamu tenderkan lagi ke Pak Haji Aneng kan gitu. Akhirnya Pak Haji Aneng juga kan mau ngambil untung. Akhirnya bahannya dikurangin. Akhirnya apa? Konstruksinya tidak bagus. Nah, ini bukan hanya terjadi di kasus ini. Banyak di kasus seluruh di Indonesia rata-rata begitu. Iya sih. Jadi ada kontraktor-kontraktor yang cuman modal nama, modal izin, tapi sebenarnya nggak ada usahanya. Jadi mereka cuma punya cap stempel sebagai kontraktor, tapi menyerahkan pekerjaannya ke orang lain. Artinya mereka hanya ngongkang-ngongkang kaki, tapi dapat duit. Nah ini yang bahaya. Ya, taruh hati kualitas bangunannya ya kan. Iya. Makanya ini lagi dagdikduk dia nyari cara gimana supaya tidak dapat teguran. Ya bisa jadi karena dia ada proyek lain, Mang. Tapi ada yang menarik di situ, Mang Iwan. Apa yang menarik? Ya si akang-akang tadi yang jujur langsung dikasih duit dapat hadiah dari Bapak Aing. Oh iya benar, sampai bapak yang bilang jangan berhenti. Iya, beda sama Mang Iwan. Kenapa saya dibawa-bawa? Ya, Mang Iwan juga kan kemarin jujur, tapi bukannya dapat untung, malah buntu. Mana, Mang? Ya gara-gara Mang Iwan jujur soal slip gaji, akhirnya biaya kuliah anaknya jadi mahal. Oh iya itu. Ah, sebel saya. Iya, jadi nggak semua kejujuran itu menguntungkan ternyata. Ya, Mang, benar. Kadang ada yang nyusahin juga. Ya, itulah hidup. Ya, Lanjut. ya lanjut langsung ke hiburan lah. Oh iya, kita masuki hiburan. Ore. Oke, untuk hiburan yang pertama, Ntar dulu, temanya apa hari ini? oh ini tentang keluarga, Mang Iwan. Keluarga kocak. Oh, keluarga. Sok mainkan satu tuh buat contoh. Ya, kita sampel dulu ya. Play. Kenaon ai kamu? No. Ya, coba inget-inget kamu. Geus sabaraha hiji endog hayam nu didahar selama ieu. Padahal tak apal endog eta hasil naon. Buat ting endog hasil perselingkuhan atau hasil pergaulan bebas. Kan teu apal. Kan haram lamun didahar. Coba bayangkeun ku kamu sok. Hayam ieu mah Heueuh. Haram eta teh. selingkuhan hayam. Heueuh. Allah ya Robi. Geus hayam. Ada aja. Oh, saya baru tahu, Mang Iwan. Baru tahu apa? Ternyata telur juga ada yang haram. Kenapa haram katanya? Itu tadi si Teteh bilang. Kalau telur itu hasil dari perselingkuhan katanya. Mungkin dengan yang lain jenis. Iya, mungkin ayamnya selingkuh sama bebek. Emang bisa gitu ayam mama bebek? Ya nggak tahu, saya belum meneliti bagaimana. Oh, Tapi yang jelas, ini yang jelas ya. Ayam nggak mungkin selingkuh sama kuda. apa nggak mungkin? Itu maksain itu mah namanya. Nggak mungkin juga lah. Sok lanjut lah. Berikutnya. Oke, kita mainkan dulu. Play. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha takbiran, Bang. illallah. Azan bukan takbiran. Azan. Itu kenapa sih abang-abang? Gugup Mang Iwan kali. Mungkin di ini anak pertama ya. Dia belum ada contohnya gitu. Belum apa namanya bisa gimana belum pengalaman lah intinya. Bisa jadi. Iya.
Jadi karena pertama, akhirnya karena efek kurang ngopi juga kali. Nah itu. Yang harusnya adzan malah takbiran. Jangan-jangan itu lahirnya malam mau besoknya lebaran Bang Iwan. Malam takbiran. Jadi terbawa suasana. Masuk akal juga. Iyalah bisa jadi. Ya jadi juga terlalu senang jadi nggak konsen. Makanya ya biasakan. Biasakan apa? Ya jangan lupa ngopi. Oh. Lanjutlah video berikutnya. Lanjut. Oke. Video berikutnya. Oke, ini juga tentang keluarga. Play. Ya sepintas sih lucu Mang, tapi kau kesannya kayak udah prepare gitu, udah persiapan gitu segalanya. Ya mungkin ini udah disetting ya, sebenarnya udah disetting kali ya, karena kan udah disiapkan apa namanya bubuk tepungnya di piring, udah disiapkan gunting, udah disiap. Lagian masa nge-gym pakai tali kan, bisa aja pakai langsung gagangnya dipegang kan bisa. Gitu. Nah itu maksudnya. Tapi yang tidak disetting apa coba Bang Iwan di sini? Apa yang tidak disetting? Anaknya. Anaknya? Lihat gak ekspresi anaknya? Emang kenapa anaknya? Coba kita putar lagi pas bagian anaknya ya. Oh coba. Play. Lihat. Oh iya dia kaget beneran. Gak diajak briefing kayaknya Mamang. Ekspresi anaknya natural Bang Iwan. Iya bener. Refleks. Aduh. Dia ketakutan itu Mang. Kasian. Kalau kata dia mah beneran kali. Untung ada anaknya jadi kelihatan natural. Kalau yang lain mah jelas lah nggak natural. Nah kalau tadi anaknya yang kaget. Kali ini bisa tebak siapa yang kaget? Apa? Ya kita mainkan dulu. Play. Kali ini bapaknya yang kaget. Kalau yang awal bingung kenapa bapaknya kaget? Ya karena anaknya pakai bedaknya ketebelan. Oh gitu ceritanya. Begitu pakai baju putih ya kan. Begitu emaknya keluar pakai masker. Oh iya. Abah aja kaget. Ya kalau itu mah kelihatan, kalau anaknya mah kurang kelihatan Ya di luar itu ya, tapi ini cukup menghibur. Ya cukup lah. Cuma tadi ada gerakan spontan yang di luar prediksi. Apa tuh? Anaknya kebanting. Oh iya. Ya. Nggak sengaja Mang itu mah refleks, soalnya bapaknya ngebelakangin. Iya. Oke, masih ada lagi nggak yang berikutnya? Yang berikutnya? Ya. Oke. Kalau yang berikutnya ini sebenarnya ada pesannya juga Bang Iwan. Apa pesannya? Jangan sekate-kate kalau kata orang Betawi mah. Maksudnya? Ya, jangan sembarangan ucap. Iya kenapa sok dimainkan aja tuh. Ayo mainkan ya. Play. Cina. La ilaha illallah joy. Kapan ini tertinggal kata, kapan ini. Ya kan? Jangan sekate-kate, jangan sembarangan ngomong. Akhirnya kejadian kan. Dia nyuruh itu mah. Dia Lagian bocah mah jujur, disuruh gitu ya gitu, disuruh gini ya gini. ya mungkin tadi disuruh mikir. Beda kalau zaman kita kecil kan digituin kita mikir apa yang salah kan gitu. Nah, anak sekarang mah nggak perlu banyak mikir, disuruh gitu ya udah gitu. Tapi penurut anak sekarang mah ya. Ya, jadi beda Bu ya, cara ibu waktu kecil dengan cara anak waktu kecil. Cara berpikirnya beda. Masih ada lagi nggak Bang? Yang lain? Oh, terakhir. Nah, ini terakhir. Masih tentang keluarga. Pokoknya ada yang cari aman. Oh, dimainkan langsung. Ya, kita lihat. Play. Tetap kena Mang, walaupun lagi pura-pura. Tadinya bang kamu ikut campur gitu ya, mau cari aman.
Iya gitu maksudnya. Anak yang nggak dapet malah bapaknya yang nggak aman. Kelihatan banget muka lakinya tertekan, Bang. Sepertinya rumah itu bukan tempat yang aman buat bapaknya. Kenapa tuh dia nggak ikutan lari aja bareng sama anak-anaknya? Iya ya, bapak-bapak. Lalu kalah kalau di rumah. Nah, makanya untuk para bujangan yang udah siap untuk memiliki pasangan, siap-siaplah untuk yang laki-laki ya. Siap-siap apa, Mang? Ya siap-siap, karena apapun keadaannya ya, apapun kejadiannya, siap-siap untuk jadi orang yang selalu dipersalahkan. Oh, begitu. Nyata Bang Iwan, nyata.